Di video ini memang lumayan panjang karena ngalor ngidul, banyak yang dibahas karena laporan keuangannya itu ada final 2024, ada kuartal yang 2025 sekalian saya bahas karena sebelum RUPS nanti di tanggal 3 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 24 April 2025. IHSG dalam posisi turun tipis, minus 20,9 poin, minus 0,32%. Mungkin sudah ada beberapa yang take profit. Berita bagusnya secara volume tidak terlalu banyak ya, turun dari hari kemarin. Jadi kita lihat aja nanti di hari Jumat closingnya seperti apa. Biasanya Jumat banyak yang keluar dulu sebentar, kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat aja besok. Hari ini saya belum ada update mengenai list saham, jadi mungkin minggu depan atau kapan-kapan nanti akan saya update lagi. Yang jelas posisinya sudah cukup banyak berubah, termasuk ADI yang beberapa kali naik ya. Walaupun hari ini turun sedikit, ini pun juga sudah berubah, urutannya tidak menjadi nomor 1 lagi. Sesuai grafik yang tadi, saya hari ini akan coba bahas mengenai Unilever, yang katanya secara report ini di atas ekspektasi. Jadi Q1 2025 dengan sales sekitar 9,4 triliun ini, itu profitnya di atas ekspektasi pasar. Jadi sepertinya hari ini juga ada kenaikan di Unilever. Dari 4 hari yang lalu sudah berangsur-angsur naik sekitar 14%-an, dan hari ini juga naik sekitar 4,91%. Nah, apakah ini memang benar menarik secara perusahaan dan ke depan? Nah, kita coba lihat ya. Oke, sebelum membahas mengenai kuartal, kita akan bahas dulu mengenai closing 2024. Penjualan bersihnya turun dari 38 triliun menjadi 35 triliun, sehingga laba bersihnya pun juga turun dari 4,8 menjadi 3,3, dan laba per sahamnya pun juga turun sangat drastis ya, 126 ke 88. Di posisi saldo laba akhir 2024 di Desember itu menurun dibandingkan 2022 dan 2023. Yang awalnya 3831 ini tinggal 1,9. Karena kemarin juga mereka bagi dividen, walaupun bagi dividennya sama ya, 5T, kemudian bagi lagi di 2024-nya 4,5T, sehingga saldo labanya pun juga turun. Makanya perusahaan-perusahaan yang bagi dividen hampir 100% terhadap rasio laba itu biasanya punya saldo laba yang tipis-tipis, termasuk Unilever. Yang paling menarik dari laporan ini kita lihat dari penjualan bersih aja, yang bisa kita kulik-kulik karena yang lain-lain kira-kira mirip-mirip ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di penjualan bersih masih dominasi ada di dalam negeri. Jadi sekitar 34 triliun itu adalah penjualan dalam negeri, ekspornya 900 miliar. Total itu 35,1 triliun. Jadi rasio ekspor itu kecil sehingga kita tetap harus memperhitungkan penjualan dalam negerinya seperti apa. Nah, di breakdownnya itu kebutuhan rumah tangga itu masih menjadi yang paling besar, sekitar 21 triliun ini untuk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Sedangkan makanan dan minuman itu sekitar 12,5 triliun di dalam negeri. Dua-duanya turun. Jadi kalau dua-duanya turun ini, isu yang kemarin sempat beredar mengenai boykot dan lain-lain rasanya akan berimpact ya. Dan sudah berimpact, dan mungkin akan berlanjut impactnya karena ini ada produk substitusinya, dan produk substitusinya itu posisinya sangat kuat sekali. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, Wardah dengan brandnya Kaf itu cukup kuat, udah masuk ke Indomaret, Alfamart, cukup kuat. Kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak alternatif produknya, apalagi ownernya ini punya history atau story yang cukup menarik untuk di kulik-kulik ya. Ownernya Wardah dulu kan bekerja di Unilever, tahu dalamnya Unilever bagaimana, yang katanya ada beberapa hal yang menurut dia itu kurang pas ketika diterapkan di Indonesia. Akhirnya dia keluar bikin sendiri untuk yang memang benar-benar istilahnya menurut cerita yang saya baca-baca yang halal, sehingga dia bikinlah Wardah. Nah, saya nggak tahu di dalamnya Unilever pas waktu bikin formula-formula itu ada apa di dalamnya itu. Nah,
cerita ini yang beberapa kali viral ya, dan banyak yang baca, dan mungkin dari sisi rumah tangga pun akhirnya mencoba. Ketika mencoba KAF, ketika mencoba produknya Wardah, cocok, ya bisa jadi akan lanjut. Dan ini karena persepsi itu sulit sekali untuk dirubah. Namanya persepsi itu sulit sekali untuk dirubah. Nah, ini brand atau merek yang menyumbang cukup besar sales untuk Unilever. Dan posisinya kalau di dalam kotak ini ya, Pepsodent mungkin penggantinya dari Wardah belum ada ya, jadi mungkin masih aman. Rexona ini kayaknya sudah ada, brandnya KAF. Kemudian Pond's ini juga sudah ada, brandnya juga KAF. Saya nggak tahu Sunsilk ini ada atau enggak. Lifebuoy saya belum lihat sih. Dan kalau baru sebagian produk saja yang digantikan oleh Wardah itu bisa efek ke salesnya Unilever dan profitability-nya Unilever sampai seperti sekarang ini sebenarnya cukup berbahaya bagi mereka ya. Jadi kalau kita lihat 2024 ini 3,2 T, kemudian ini itu sebenarnya sama dengan kapan sih ya? Sales 35 T dengan 3,2 ini sama dengan kapan sih? Kalau ditarik ke belakang itu mirip dengan 2014 2015 salesnya 34 36. Tapi pada waktu itu profitnya 5 triliun, jadi bukan 3 triliun. Kalau ditarik lagi ke belakang, 3T itu munculnya ada di 2010. Nah, secara harga sendiri sebenarnya Unilever ini bottomnya ini ada di 2007. Jadi hampir mirip dengan kejadiannya di tahun 2008 sebenarnya. 2008 kan 2,4 T, 2009 3T. Sekarang masih punya profit 3,3 T, tapi harganya hampir sama dengan 2007. Kenapa bisa seperti ini, Bang? Ya, kalau dulu 2007 bagi buyer atau kita yang beli di 2007 2,4 T profit, 15 T sales, prosentasenya gede banget dan growth loh ini loh. Hampir 20% ini. 2,4 dibagi 15, coba aja teman-teman bagi itu. Sekitar 16% ya, net profit loh itu. Padahal banyak perusahaan yang target net profitnya aja cuma 5%. Nah, ini 15% dia punya net profit. Kemudian 2009 naik, 2020 naik, 2010 naik, 11 naik, 12 naik. Nah, ini naiknya, growth-nya ini yang bagi investor itu menarik. Sehingga dia punya kesempatan untuk beli gitu. Nah, kalau sekarang ini belum tentu. Makanya kemarin pas waktu sempat naik, sempat turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik gitu ya. Nah, apakah ini naiknya akan seterusnya naik atau gimana? Bisa kita prediksikan dengan kondisi yang ada. Ini kalau normal ya, kalau sales kenaikannya itu normal, tidak ada intervensi apapun ya. Karena ini saya juga punya rekan yang punya Unilever dan sangat percaya sekali dengan Unilever. Walaupun sekarang floating loss hampir 80% kalau saya lihat kemarin itu ya, masih percaya dengan Unilever ini. Hebat sekali beliau. Ya, saya salut sekali dengan apa yang beliau percayai gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi harga, ini sebenarnya sudah balik ke harga 2007. Nah, oke. Setelah kita tahu 2024, nanti akan kita proyeksikan dividennya 2024 itu kira-kira berapa. Teman-teman mestinya juga bisa ngitung ya. Nah, Unilever nanti akan RUPS kira-kira di 3 Juni 2025. Jadi ini sudah diumumin. Berarti kita harus nunggu karena ini April, Mei, Juni. Jadi masih ada sekitar 1,5 bulan lah ya, 1 bulanan. Itu baru akan RUPS. Untuk menentukan mungkin Unilever akan bagi dividen berapa. Jadi menggunakan yang kuartal 4 atau 2024 full. Nah, kita bisa lihat yang Q1 gimana. Katanya sesuai dengan di atas ekspektasi nih. Nah, kita lihat ya. Penjualan bersihnya 9,4. Memang turun dari 2024 Q1. Jadi kalau kita amati Unilever itu posisi penjualannya di kuartal 1 biasanya memang naik. 2020 ya, walaupun pandemi, 19 itu 10 T. Kuartal 4-nya 2020 Januari 11. Kemudian kuartal 4 2020 di kuartal 1 2021 10. Ini malah turun ya. Ini aja nih kemungkinan yang turun nih. Kita lihat yang lain.
2021 9,5, 2022 8, 10 naik. Ini 9, ini 10 naik. 2024-nya dari 8T ke 10 naik. Cuma di tahun ini saja yang di bawah 10T. Sehingga dari 7 ke 9,4. Berapa tahun nih kalau kita lihat ke belakang? Nah, dari 2016 itu, dari 2017 itu selalu 10T di kuartal 1. 2025 ini 9,4. Artinya dari sisi sales masih tergolong rendah. Sehingga kita bisa proyeksi nanti sampai Q4 kira-kira bagaimana kalau semuanya turun di masing-masing kuartal. Laba dibanding kuartal 1 2024 turun semua ya, karena turun. Laba per sahamnya juga turun 38 ke 32. Nah, detail penjualan kita lihat di dalam negeri masih mendominasi ya, 9,1 T dan turun ini 500 miliar. Ini gede banget sebenarnya 500 miliar itu. Ekspornya naik. Ya, ekspor naik ya. Ya, ini anomali ya, teman-teman ya. Ekspor naik, dalam negerinya turun. Signifikan sekali, hampir 5% tuh. Lebih malah, 5% lebih. Hanya satu kuartal. Terus kita cek di HPP. HPP ini dia bisa lebih untung atau profitnya katanya naik di atas ekspektasi. Karena apa? Salah satu yang terbesar itu kalau dibandingkan 2024 itu biaya tenaga kerja langsung dari 182 ke 146. Juga terhadap terhadap mana tadi ya? Nah, ini remunerasi, beban pemasaran dan penjualan. Jadi beban iklan masih tinggi, distribusi masih lumayan, promosi masih lumayan, tapi remunerasi dan imbal kerja dari 238 ke 127 ini hampir separuh turunnya. Beban penjualan oke lah, ada penyusutan, tapi ini turunnya jauh sekali, sehingga di sini dari awalnya 2,3 menjadi 2,1 bebannya gitu. Nah, apakah ini bertahan atau berlanjut terus-terusan? Ya, kita uji aja nanti di kuartal berikutnya gitu ya. Nah, namanya perusahaan yang punya mother company, yang apalagi dia selalu bagi dividen besar, biasanya juga nyicil. Dia punya istilahnya apa ya, upeti, bukan upeti sih, fee yang bisa dibayarkan, sehingga motongnya itu bukan di ujung tapi motongnya itu di dalam. Nah, ini ada royalti nih, sepertinya ya, merek, teknologi dan biaya jasa itu 500 miliar. Nah, ini di sisi lain banyak penjualan turun, ini imbal jasa ke karyawannya turun dan seterusnya, tapi jasa, merek dan biaya enterprise teknologi solution itu naik 500 ke 558. Jadi naiknya 10%, teman-teman ya. Catatan 7B kita cek. 7B itu apa? Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi ya, ke Unilever PLC, ke Asia Private, ke Euro Business Center. Dan detailnya merek seperti ini. Biaya jasa naik ke 113 ke 185. Teknologi ya turun lah ya. Nah, saya nggak tahu apakah biaya jasa ini ada R&D yang dilakukan di sini untuk menciptakan merek-merek baru. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dengan salesnya turun, semuanya turun, tapi ini naik sendiri. Terus kemarin juga ada isu terkait dengan penjualan bisnis unit es krim. Ini di catatan ini juga ada jualan sekitar 7 triliun ya nilainya secara keseluruhan. Tapi pencatatannya itu setelah PT Magnum ini tidak memiliki hubungan afiliasi lagi dengan Unilever. Jadi ada catatan di sini, setelah pembeli tidak lagi memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan yang akan terjadi melalui pemisahan eksternal. Jadi memang bisnisnya ini benar-benar dipisah. Yang awalnya kemarin hanya pabriknya saja yang dijual ya. Kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu, sekarang dia jual include mereknya sekalian. Ya, sehingga punya sekitar 7 triliun. Ya bisa jadi banyak orang-orang yang mengharapkan dengan 7 triliun itu nanti jadi dividen. Kalau 7T jadi dividen, dividennya bakalan gede lagi nih, paling tidak tahun ini. Sehingga sekarang dia pun nyicil. Jadi dalam 2 bulan terakhir dia naik nih ya,
ke 1400-an. Tapi apakah ini jangka panjang? Saya tidak yakin. Dengan kondisi yang ada itu jangka panjang. Kenapa? Karena lawannya nggak main-main sebenarnya. Lawannya cukup berat. Wardah itu saya katakan berat sekali sebagai lawan tanding. Kalau zaman dulu sebelum ada Wardah itu mungkin biasa-biasa saja ya. Ada beberapa merek lah yang dari Jepang, dari mana-mana. Ada beberapa merek, tapi vibe-nya di masyarakat Indonesia itu sama gitu loh. Unilever sama misalnya merek-merek Jepang itu sama levelnya. Sama-sama luar negeri, sama-sama asing, sama-sama di sini itu perusahaan yang merintis gitu ya. Maksudnya merintis tuh barengan punya segmen yang berbeda gitu. Tapi kalau sama Wardah beda. Wardah itu lokal. Ownernya mantannya orang Unilever. Itu kalau di twist menjadi marketing yang sifatnya sedikit black gitu ya. Kalau ada tulisan-tulisan yang sedikit black. Nah, beliau kan pernah di Unilever. Beliau tahu dalamnya Unilever bagaimana. Sehingga beliau itu keluar itu kemudian bikin produk baru yang lebih baik daripada Unilever. Kenapa? Karena paling tidak ini tuh halal. Misalnya kalau ada yang nulis-nulis begitu diviralkan. Waduh, tambah tuh. Nah, saya nggak tahu nih. Produk-produk kayak Pond's kayak gitu tuh ada label halalnya atau enggak itu di. Nah, teman-teman cek lah ya. Saya tidak terlalu merhatikan yang kayak gitu-gitu. Jadi cek aja. Karena bagi saya kalau beredar mestinya sudah confirm gitu. Tapi kalau ada alternatif produk yang lebih baik dan itu pengusahanya pengusaha lokal, bagi saya pribadi, saya tuh seneng merek lokal. Kenapa? Amerika itu bagus, Cina itu bagus, gede, India itu bagus, gede karena pengusaha-pengusaha lokalnya sukses. Lihat aja, Amerika itu gede sekali sampai sekarang itu ditopangnya sama pengusaha. Kemudian Cina sampai sekarang itu, kalau dulu dia komunis, partai komunis itu hanya bertopang pada dua pilar ya, petani dan buruh ya, pekerja ya. Nah, sekarang jadi ada pilar berikutnya kan, pengusaha. Ketika pilar pengusaha ada, langsung melejit. Cina itu langsung melejit. Oke. Terkait dengan harga wajar, kalau kita lihat dengan EPS yang 2024 88, dengan DPR historis yang 90%, kira-kira dividennya sekitar 5,3%. Nah, kalau sekarang bicaranya itu dia turun, Unilever itu salesnya itu turun taruhlah 10% ya. Anggap aja semuanya turun 10%, maka kemungkinannya di sini juga akan turun 10% sampai akhir tahun 2025. Berarti dengan harga sekarang bisa jadi tinggal yieldnya tinggal 4,8. Murah apa mahal bang? Ya kalau dibandingkan yang lain sebenarnya ini udah masih lumayan mahal. Karena harga wajar buat saya itu 8,880. Jadi 9% yield dividen ya. Tapi kok naik gitu harganya? Ya itu nggak tergantung ini. Harga itu nggak tergantung ini. Perubahan harga itu karena supply and demand. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak, ya naik harganya. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Analisa saya meleset terus bang. Begini meleset lagi. Harganya naik. Kita tidak ada yang tahu harga itu kemana. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu harga itu kemana, pasti sudah kaya raya. Saya pun juga sama. Kalau saya tahu harga itu kemana, saya udah kaya raya. Lihat aja begini. Ya, berapa bar ini? Dari sini ya. 4 Maret sampai 29 bar, artinya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan ini. Kalau tahu dengan posisi begini sudah naik 37%, pasang aja di situ 1 miliar gitu. Pas waktu di sini beli aja 1 miliar, sebulan udah ketemu 360 juta. Terus kita tahu habis ini turun ya, udah keluar dulu dari situ, set out, pindah ke saham yang lain. Itu baru modal 1 miliar loh. Kalau 10 miliar berapa? 3,6 M 1 bulan. Kalau modalnya 100 miliar gimana? Kan gitu. Jadi nggak ada yang tahu harga itu kemana. Bahkan orang-orang besar yang ada insider di dalamnya pun juga udah ngomong. Kalau saya tahu harga itu bakalan kemana ya, dia akan pasang kuda-kuda dari mana-mana lah dari awal. Ya itu pandangan saya. Bisa jadi salah. Bisa jadi memang ada orang yang tahu harga itu kemana. Bisa jadi. Tapi saya nggak terlalu percaya yang seperti itu ya.
namanya market itu selalu punya timingnya sendiri. Kalaupun kita bisa memprediksi, kita bisa prediksi aja 70-80% prediksi kita benar, itu udah bagus banget tuh, sangat bagus. Artinya win rate-nya itu 70-80. Itu bagus sekali. Karena peluang bagi pengusaha itu nggak perlu banyak-banyak. 51% aja peluang itu diambil. Gitu. Artinya pemegang saham mayoritas itu nggak perlu 100%, nggak perlu 90%, cukup 51%. Kayak ownernya ASII itu loh. Jardine itu kan cuma punya 50, berapa tuh? Nih lihat di profil ya. Jardine 50,11. Udah jadi mayoritas, nggak bakalan dikalahkan keputusannya. Cuma beda 0,11%. Pengendali bos. Siapapun nggak bisa bantah. Di voting pasti kalah. Karena dia punya 50,011%. Kalau dia nggak mau jual, nggak bisa. Nggak mau jual, nggak mau jual kok. Nggak mau jual, nggak bisa. Nih ada nih yang beli nih. Masyarakat dibeli semua sama orang. Kemudian yang warkat ini dibeli semua. Kan cuma 549 kan. Habis itu mayoritas kan tetap di Jardine. Jadi tetap aja keputusan akhir ada di Jardine ini gitu. Oke, terus kalau kita simulasikan bagaimana 5,3 di dividen investing kita. Jadi upload aja di 5,3. Kalau kita beli Unilever dengan harga sekarang, kemudian yield dividennya 5,3 per tahun, seterusnya dengan kita nabung 50 juta di awal dan investasi 2 juta per bulan selama beberapa puluh tahun ya, karena ini kita pensiun 25 tahun lagi, sampai 25 tahun ke depan itu akan berapa kira-kira dengan 2 juta, 2,4 juta periode kedua ya, naik sekitar 20%. Nah, di periode tahun ke-5 25 ya, itu sekitar kita dapat dividen yieldnya 7,9 juta per bulan atau sekitar 94 juta per tahun. Dengan nilai investasi kita itu 1,7 miliar. Padahal kalau kita proyeksikan dengan inflasi sekitar 2,5% per tahun, kalau mau pensiun 10 juta per bulan kita punya dana pensiun, maksudnya kita punya penghasilan minimal 10 juta per bulan, equalnya itu di tahun ke-25 nanti setara dengan 18 juta sebulan. Jadi kalau 10 juta itu bisa makan, minum, jalan-jalan. Nah, supaya bisa makan, minum, dan jalan-jalan di 25 tahun lagi itu sekitar setara 18 juta. Asalkan inflasinya 2,5% karena ini di present value ya. Dari situ kalau penghasilan hanya 7,9 juta berarti kurang. Berarti cuma mungkin nggak bisa jalan-jalan tapi hanya makan dan minum. Makanya 5,3 ini masih tergolong cukup mahal kalau kita punya alternatif. Dan saya masih punya alternatif yang lain. Kenapa? Karena Unilever ini nomor 74 di list saham saya. Jadi masih ada 73 saham yang lain yang yieldnya mungkin di atas 5,3% gitu. Terus keputusannya apakah karena yield saja? Enggak. Macam-macam. Ada dividen striknya, ada apanya, ada apa, macam-macam. Dan setiap saya memutuskan tidak satu rumus. Enggak pernah single decision, enggak pernah. Selalu decisionnya multi. Makanya cuannya itu kadang-kadang beda-beda ya. Pernah rugi nggak bang? Pernah. Masih ada yang floating loss nggak bang? Masih ada yang floating loss. Masih punya saya. Jarang cut loss soalnya. Jadi udah nggak, tungguin aja floating loss, nggak apa-apa karena dividen investing. Floating loss 3 tahun 2 tahun ya biarin aja kan gitu. Tapi alhamdulillah belum ada yang lebih dari 2 tahun lah floating lossnya. Paling itu dari saya. Sorry ini agak panjang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada request silakan di request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.